Wow. Jadi berpikir positif tuh mulai benar-benar dari siapa ngajak ngobrol siapa di luar konteks pekerjaan tuh segera. Gitu. Dan itu teman-teman pulang nanti tolong itu di-sharingkan. Gitu. Guys, tolong ya nanti kalau misalnya ada inilah itu apa segala macam aku minta kita berpikir positif ya. Karena saya pun gitu, berusaha menciptakan lingkungan positif. Ini yang terpenting di zaman sekarang sebagai leader yang nantinya bisa diaplikasikan, kita akan pakai metodenya Unboss, atau banyak yang bilang ini adalah the future leadership, terutama untuk di kalangan leader milenial. Karena pada dasarnya setiap orang tuh bisa memimpin gitu ya. Leadership sudah tahu semua. Soft skillnya ini pasti, komunikasi, motivasi, bisa mendelegasikan tugas, berpikir positif, trustworthy, kreatif, membutuhkan feedback, responsibel, komitmen, dan fleksibel. Ini yang tadi sudah beberapa saya jelaskan juga. Ini wajib dimiliki oleh seluruh teman-teman yang ada di sini sebagai leader. Ini bedanya boss dan unboss. Oke, saya bahas yang boss dulu. Kalau kita ngobrolin tentang boss, leader, pimpinan, biasanya ranahnya kayak gini. Dia sebagai komandan tertinggi. Antum harus hormat sama saya. Siap. Ya nggak gitu juga. Gitu ya. Tapi biasanya di beberapa instansi-instansi ada yang benar-benar ranahnya sampai harus menjilat, itu ada banyak dan itu tidak bisa dihindarkan. Tinggal tergantung kita, ini adalah ranah yang kita harus diplomatis sebagai syarat, ataukah ini bisa diganti dengan hal lain yang kita nggak harus menjilat banget, misalnya kayak gitu. Terus sang bos tuh biasanya mengontrol, controlling. Sudah belum? Ini apa? Sana ya, itu ya. Terus dia banyak ngomong, nyuruh apalagi ya kan. Terus dia lebih banyak ngontrol, dia sebagai manajer. Terus kalau punya informasi biasanya dikip sendiri. Terus kalau anak buahnya salah, nyala-nyalain gitu. Fokus pada jabatan, biasanya ruangannya lebih terpisah. Deskripsi pekerjaannya detail gitu kan. Sifatnya eksklusif. Nah ini sih sampai sekarang juga dipakai sih. Dimotivasi oleh laba, wajib. Apalagi kemarin Pak Sandiaga Uno ngomongnya kan perusahaan itu dilihat dari EBITDA-nya, jangan cuma bakar duit ya kan. Kayak gitu. Terus dia sifatnya menganalisis dan merencanakan. Nah di era milenial yang dibutuhkan ini lebih ke unboss. Yang paling gampang dicontoh itu si Nadiem Makarim ya kan, sama founder-founder startup. Mereka menempatkan dirinya unboss, lebih kayak mitra, sharing, discussion, partner gitu ya. Sifatnya bukan menyuruh tapi delegating, mendelegasikan pekerjaan. Ini bisa dikerjakan oleh ini, bukan ini kerjain ya. Paham ya tonton ya, bedanya kayak gitu. Kerjaan ini nanti bisa didelegasikan ke mbak ini karena dia capable untuk ini, itu, dan lain-lain. Fungsi delegasi. Jadi nggak yang, ini nanti kerjain ya, ini itu. Harus selesai jam sekarang. Nggak gitu. Jadi ada fungsi-fungsi delegasi. Biasanya mereka jauh lebih menginspirasi dari apa yang mereka kerjakan. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau menginspirasi timnya, itu berawal dari kita sendiri. Sejauh mana kita bisa meleverage dengan kita belajar, kita baca, kita presentasi dan lain-lain, gitu ya. Terus lebih banyak sebagai pendengar. Makanya kayak ini tadi kan saya punya 5 alasan, coba didengerin dulu. Apa sih yang terjadi di internalnya teman-teman? Gitu. Coba aja dites misalnya, saya kadang suka iseng sih. Teman terfavorit di departemenmu, nanti kelihatan. Temen yang kadang-kadang suka bikin absen, sebutkan. Oh ketok valid wis, panggil one on one gitu.
kan kelihatan kan itu masing-masing orang, pendapat orang satu-satu bisa divalidasi. Terus biasanya Unboss ini lebih ke berbagi pengalaman dan informasi. Jadi setiap dia dapat pengalaman apa, dia ceritain. Informasi apa, ceritain. Contoh kayak kemarin tuh, kita mau ngerunning kegiatan 1000 startup. Yang berangkat saya, itu langsung dari staf kementeriannya yang nge-breakdown ini itu apa segala macam. Terus didukung dengan teman-teman dari startup sama akselerator. Pulang, catatan saya tuh udah banyak banget, 5 lembar. Pulang itu ya saya presentasi kayak gini. So teman-teman, kita nanti akan eksekusi kegiatan ini. Kegiatan ini akan berlangsung selama 3 bulan. Kegiatan ini timelinenya adalah ini, itu, dan lain-lain. Target audiensnya kita adalah ini. Di tahapan ini kita akan melakukan ini, itu. Jadi kayak gitu, di-sharingkan. Jadi kalau misalnya pulang, jangan nggak ngasih oleh-oleh. Pertama, yang terpenting setiap kita pulang dari dapat ilmu adalah kemampuan kita untuk transfer knowledge. Yang kedua, membiasakan diri kita untuk menangkap apa sebenarnya yang sudah kita terima, kemudian kita sharingkan. Kalau kita lupa, kita tinggal buka catatan. Nah, kan timnya dapat semua ilmunya. Kayak gitu. Terus fokus pada kualitas pribadi dan keahlian antar pribadi. Terintegrasi dengan tempat kerja, rapat informal, akses tidak dibatasi. Kayak tim saya tadi yang nokturnal tuh biasanya kalau nge-report saya jam 3 pagi. Mbak Andin tidur ya? Kalau kelihatan saya online langsung, Mbak telepon gitu. Mbak jadi kan gini gitu. Ya apa Mbak gitu. Jam 3 pagi, jam 2. Kadang kayak gitu. Kayak beberapa hari ini kan kita sampai yang tidurnya jam 1, jam 2. Bahkan tadi saya baru tidur jam 4:30 pagi. Kayak gitu-gitu. Jadi mereka lebih meluangkan waktu karena pekerjaannya lebih fleksibel, tidak dibatasi. Dan biasanya ini lebih shortcut, tipe pengambilan keputusannya lebih cepat, lebih efisien karena mengurangi birokrasi. Nanti ACC-kan saya, terus nanti ACC-kan tahun depan eksekusi. Ini bagusnya di Unboss yang sekarang sistem shortcut itu bisa terjadi dan bisa minta referensi. Nah, kalau di beberapa tempat instansi atau perusahaan kan memang ada layer-layer khusus terkait birokrasi ya. Kayak dulu waktu saya bantu tim di desain grafis di hotel tuh, untuk posting satu poster itu ACC-nya kayak 5 hari. Ya Rasulullah. Apalagi kalau ownernya cuma masih satu keluarga. Hotel-hotel chain yang ownernya 12. Nah, ya salam. Mau ngeluarin press release ngundang media, owner 1 pada owner 2, Spiderman 1 pada Spiderman 3. Suwe. Gitu. Nah, kalau yang sekarang di Unboss dia bisa nge-shortcut terkait pengambilan keputusan, lebih cepat, lebih efisien. Nah, teman-teman nanti kalau memang di tempatnya nggak perlu ada banyak birokrasi, jangan membentuk birokrasi. Layernya di bawah teman-teman itu usahakan teman-teman mendidik mereka sudah di layer untuk pengambilan keputusan, biar nggak semuanya harus ke teman-teman. Dan mereka dididik untuk capable di bidang itu. Dididik ya, benar-benar dididik, diajarin. Untuk akhirnya mereka mampu mengambil keputusan. Nah, pengambilan keputusan itu biasanya ke kita sifatnya FYI, mengetahui atau discuss. Jadi nanti ini mau ada kegiatan ini, kendalanya di lapangan kayak gini. Kayaknya aku mau memutuskan kayak gini. Oke, enggak. Oke, yaudah, eksekusi. Cepet. Gitu ya. Karena apa? Kalau kita juga terkait sama akses, kalau kita terlalu longgar, kadang mereka juga ngelunjak. Akses itu. Para milenial ini ngerasa ya kan terserah aku. Balik lagi ke goals utama. Kita mikir banget nggak terhadap integritas, image perusahaan kita dan lain-lain. Gitu. Maka seperti yang tadi sudah sampaikan, butuh yang namanya direction sama alternatif. Biar mereka punya pilihan dan mereka dapat arahan. Terus sifatnya inklusi dimotivasi oleh visi. Balik lagi, teman-teman yang ada di Unboss, mereka lebih mementingkan goals, visinya. Dia akan benar-benar fokus
tujuan utamanya kan itu. Ya udah, biar nggak belok kanan, belok kiri, mau reach out ini itu gitu. Bener-bener fokus ke tujuan. Terus dia lebih memotivasi dan mengakui. Jadi biasanya kayaknya kamu kalau sudah bisa ini bisa loh, mampu kamu tuh, nanti aku bantu deh gitu. Kamu tuh loh sebenarnya bisa, aku tuh loh piro kali ngerti kok kamu ngelakuin ini itu. Diakui aja kalau mereka timnya punya kemampuan. Jangan keakuan ya, atau egosentris, nggak selesai kayak tadi. 2 orang aja berantemnya naudzubillah ya Mas ya. 2 orang lalek kalau siapa tadi yang timnya 110 Mas ya. Yo opo yo, ego sana ego sini gitu. Jadi chemistry, nah ini diakui aja. Kalau temennya apa istilahnya, memang expert di bidang itu, diakui gitu. Kayak saya juga ngaku, saya nggak pinter bidang SEO, saya nggak pinter. Tim saya jauh lebih pinter. Jadi materi-materi yang memang dia harus pegang ya saya serahkan, ya saya ngakui. Dan saya selalu apa istilahnya, berterima kasih ke dia. Kamu kok keren sih, ini kita nggak bisa nggak? Mereka justru lebih mau untuk belajar lagi dan berdiskusi lagi untuk scaling up tempat kita kerja. Gitu. Jadi chemistry itu bisa dibuat, dan chemistry bisa dibuat itu dari mengakui ya teman-teman, maaf. Dari mengakui ya. Kadang yang paling susah itu kita tuh kayak gengsi gitu loh kalau ngakuin orang lain lebih bisa, iya nggak? Masuk sih iku iso gitu. Ide sopo mati wis gitu, iri-irian. Diakuin aja, kalau orang lain lebih expert tuh diakuin. Ini nanti bisa ditularkan ke teman-teman baby boomer ya. Jadi kalau mereka memang ngerasa bahwa lebih punya pengalaman, kawinkan dengan apa yang bisa dieksekusi oleh milenial. Gitu. Ngaku aja. Gitu. Dan kalau kita bisa ngakui expertise seseorang, itu larinya lebih cepat. Oh, kamu bisa ini ya. Oke, aku yang ngerjain ini. Gitu loh. Jadi kawin. Kan kita tuh kan mesti tim itu kan saling melengkapi ya. Bisa dibayangin nggak sih, tim itu kan nggak kembar semua, kerjaannya itu jadi mimin semua kan nggak ya. Semua tim yang direkrut sudah memiliki porsi masing-masing untuk siapa mengerjakan apa. Jadi pasti punya plus minus masing-masing. Kalau mereka masih mendahulukan egosentris, di breakdown. Di breakdown. Apa sih job deskmu? Di breakdown semuanya. Terus social relationship management. Ini penting mulai dari sekarang teman-teman untuk membentuk yang namanya social relationship. Jadi tadi tolong kalau ada indikasi-indikasi banyak grup di dalam grup. Ayo kita bikin grup departemen growth hacking sendiri tanpa Mbak Andin yo.